Kita berada di kandangnya Pak Sidik guys malam hari ini. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Ya. Ceritanya gimana ini? Ada berapa, muat berapa? Kandang ini kalau terisi penuh itu sekitar 140-an. Oh, betul. Ada yang lahir di situ juga ya? Ada. Itu nanti kita ke sana. Nah, ini kita sembelih besok Rabu dan Kamis. Rabu dan Kamis. Pesanan semuanya dimasak tengkleng. Ini harga berapa biasanya? Ini 7.000 2 ekor masak. Oh, udah jadi masakan guys. Sudah sampai tempat tinggal menikmati. Terus ini kalau ini mah anak-anaknya ya? Iya, Apa? Kita memang ambil yang agak kurus, tapi nanti digemukin. Setelah gemuk baru kita jual. Ini berapa hari ini? Lahiran kapan? Ini baru sekitar setengah bulan. Wah, lucu sekali itu. Halo, permisi. Keinjek takut dia. Yang ini mau kita potong besok pagi. Oh, ini yang besok pagi. Ini Satu sama, yang ini. iya. Ini 4 juta. Bukan, ini 3.000 mateng. Oh, 3.000 mateng. Masak tengkleng beserta berkatnya 150. Wah. Cowok juga ya. Betina semua. Ini karena habis Idul Adha semua sudah terdistribusi, habis stok. Belum beli lagi. Jadi kalau untuk stok bisa berapa Pak di sini? Ya 140 itu bisa. Saya tidak pernah nyetok banyak. Yang penting dari semua jenis jerega ada. Jika ada orang pelanggan mau harga yang ekonomis ada. Kalau yang mau besar juga ada. Dari harga berapa? 2 juta. Harga 2.000 sampai 14.000 per ekor. Wow, 14 juta guys. 14 ya? 14. Kalau 14 jenis apa? Etawa. Generasi pertama dari Australia. Dan itu ada juga yang pesan kadang ya? Ada. Kalau bukan hari raya Idul Adha, per bulan rata-rata selama ini bisa keluar berapa Pak? Ya antara 20 sampai 25 ekor. 20 sampai 25 ekor. Kan melayani akikah ya? Iya, akikah. Akikah, hajatan, orang punya gawi, menikahkan anaknya, kendurin, kalau orang tua, semua jenis bisa kambing kibas atau domba, atau yang Jawa Randu itu yang kupingnya panjang-panjang dijual. Ini pakannya gimana Pak? Untuk pakannya campur antara alami dari rumput, kebetulan nanam di sebelah sana ya. sana itu. Kalau yang kita olah fermentasi ini fermentasi sebagai selingan. Jadi rumput itu dekat, mau merumput malam bisa, mau berangkat kerja bisa, pulang kerja bisa. Ini fermentasinya muat berapa? Atau bisa untuk berapa hari? Atau satu kotak kalau ini? Murni dari fermentasi saja. Itu biasanya satu gentong itu dipakai 2 hari. Satu gentong 2 hari untuk. Kalau kemarin pas hari raya kandang full, itu satu bisa habis 2 gentong. Ini juga, tapi kenapa? Bisa dicampur dengan rumput yang sendiri maupun rumput alami yang ada di tanggul-tanggul itu. Ini kemarin keisi juga ya? Semuanya full. Semua full. Tuh guys, amazing sekali. Satu kotak isinya 5. Satu kotak isi 5. 5 kali kita ini sudah 15 ekor nih. 15 dan 15.
Ini ada juga yang lahiran. Jadi yang lagi punya bayi 3 ekor ya totalnya ya. Anaknya ada yang 1 sama. Anakan itu nanti dipotong ketika ada orang katakan punya hajatan yang sifatnya kecil, 20 orang, 15 orang, itu nanti ada yang anakan perempuan. Karena bukan akikah, kita potongkan yang betina itu. Harganya ekonomis. Ini melayani syukuran juga ya, maksudnya? Iya, banyak teman-teman yang ada di kantor naik jabatan, tingkat, syukuran walimatus safar, rilhat, umroh, walimatul tasmiyah, walimatul ars, bisa semua. Sebelum kita nanti ke pakan ya, tanaman pakan, bisa cerita sedikit dong Pak, awalnya seperti apa untuk memulai ini? Waktu memulai ya, memulai bisnis ini ya bermula karena memang saya sejak kecil itu pekerjaannya sebelum berangkat sekolah saya bisa sekolah, bisa mondok. Keluarga itu termasuk orang tua sejak dulu beternak kambing. Selain bertani. Lalu ketika 10 tahun yang lalu lah saya memulai ini terinspirasi dari teman yang jual kambing. Dari makanan fermentasi kok kelihatannya lebih efisien dan lebih hemat dari segi tenaga, waktu. Ini asal mulanya saya itu penggemukan, tapi karena dawuhnya Kiai, udah, karena sering di pondok itu kalau dapat akikah, dapat kurban itu dulu ya saya yang ngrumat, membelanjakan, memotong, memasak itu saya dan teman-teman pengurus pondok. Saat ini Pak, saya sudah punya banyak kambing, daripada dijual hidup percuma. Jadi ya bisnis kambing, bisnis yang lain selalu saling berkaitan dan hasilnya double dari segi catering dan dari segi beternak, itu semuanya sama-sama untung. Nderek ke Kiai, insya Allah barokah. Jadi di tahun pertama berapa ekor? Saya tahun pertama itu 13 ekor. 13. Itu penggemukan. Penggemukan. Terus belum sempat dijual penggemukan. Ada pesanan akikah 1 langsung. Saya pada awal menerima ini ya belum tahu caranya mencari pasar bagaimana, cara masaknya bagaimana. Alhamdulillah dengan berkat dorongan, masukan-masukan dari teman-teman, keluarga, dukungan dari semua kalangan, alhamdulillah bisa udah berjalan ya, dari 13 lalu di tahun berikutnya mungkin semakin bertambah ya. Semakin bertambah dan sekarang itu kalau Idul Adha minimal itu 50 ekor. Tahun ini 50 ekor, kemarin saya pada saat 2023 saja saya posisi melakukan ibadah haji. Lakunya malah banyak. Jadi di rumah yang jalanin anak sama istri. Berjalan. Bisa 100 lebih ya? 123 kalau tidak salah. Wah, lumayan sekali. Lalu soal kandang ini gimana konsepnya? Kandang awal saya bikin sendiri via bambu karena dulu modal ya cumpen. Karena saya apa ya istilahnya, tangan ini tidak mau berhenti. Istilahnya harus terampil. Ada kerusakan, ada waktu langsung kita perbaiki. Kalau semuanya pakai tenaga tukang dan belanja kayu semua, ya tidak cukup lah karena modal cumpen, karena harus bayar tukang, material dan sebagainya. Kalau dari dulu awal itu kan di desa itu bambu kan banyak, manfaatkan aja itu bambu. Termasuk rumahnya ini dulu saya pakai bambu semua. Setelah 3 tahun ada masukan, kelihatannya ada prospek, ada pasar. Akhirnya saya memberanikan diri untuk membangun rumah bagi kandang. Ya, pangestu nih Mas, itu lancar. Amin. Nah, ini untuk yang kandang pakai Galvalum. Ini dari tahun kapan? Ini sekitar kalau enggak salah tahun 2020. 2020. Ya. Ukurannya berapa Pak itu? Wah, saya enggak ngambil. Enggak tahu ya. Tapi memang untuk melindungi si atapnya ya.
Ini kalau 15 kali 15 lebih, Mas. 15 kali 15 lebih. Oke. Oh, yang ke belakang ini 20 lebih. Karena satu pulang ini kan 6 meter. 6 tambahkan. Oh ya, Paling 20-an. menarik sekali. Ini termasuk bikinan awal ini. Yang ini. Produk tangan sendiri ini. Oh iya, nih ada bekas Ini bambu. bekas bambunya Ya, tuh. ya. Udah yang Pada lapuk. keropos lapuk. Saatnya harus diganti. Jangan diganti, ini Berkahi. bersejarah jadi harus. Ini kalau apa namanya musim kawin, ini luar biasa gerakan. Oh ya, Muter. ranjangnya ya. Ranjangnya. Ranjang. Bergoyang ini kandang. Eh, jadi memang karena mereka juga dikawinkan, Iya. ada stok pejantan yang dibiarkan saja atau bagaimana? Ada pejantan. Kalau memang yang jadi pejantan itu diminati oleh pembeli, udah kita Oh, kasihkan. oke. Karena masih banyak pejantan yang lain. Oke, Satu kotak, katakan 4 betina, kasih 1 pejantan. 4 ekor betina kasih 1 pejantan. Oke. Kalau kita ngitung ukuran kambing betina kambing itu kan 4 bulan. Hmm. 1 tahun itu beranak 2 kali. Hmm. Itu. Nah, ini kebetulan habis karena saya habis Idul Adha. Kelarisan ceritanya. Oh. Nah, kita akan ke Tempat tempat rumput ya. rumput. Oh, rumputnya gelap. Tapi ini bagus. Bagus jalannya juga. Apa memang? Baru saja kemarin juga. Oh. Ini namanya rumput membasa F1. Mombasa F1. Lampunya dinyalain aja. Lampunya mana, Pak ya? Nah, itu dia. Membasa F1. Ini belum ada 1 bulan, Mas. Belum ada 1 bulan. Belum ada 1 bulan ini. Sudah tingginya sama. Nggak nyampe 1 bulan sudah motong. Itu ada mesin choppernya juga. Oh. Oh, ini yang dijadikan fermentasi juga. Enggak, ya tergantung. Ketika apa namanya? Stoknya Stok untuk panen. rumput yang seger masih ada. Kita enggak. Misalnya kita campur dengan itu yang untuk fermentasi dari bambu jagung. Tumpinya itu. Oke. Ini banyak ini senengannya apa namanya? Burung. Kalau pagi banyak burung ini makan ini. Oh, itu biji sebenarnya. Bijinya. Ini jatuh. Jatuh bisa, kalau udah tua bisa jadi Iya, pohon. bisa. Kalau Ini lebarnya itu sekitar 15, ke belakangnya 35 meter. oh, yang dijadikan kebun ya. Iya. Kebun rumput ini 15 kali 30 sekitar itu, guys. Ini kalau hitung-hitungan misalnya satu ini bisa untuk berapa kambing ya? Satu rumpun ini. Jadi 1 kambing kurang. Satu kambing kurang. Ya kebetulan dari kandungan gizi yang terdalam itu kalorinya bagus. Proteinnya kok proteinnya. Berarti Mombasa ini dari kapan? Membasa itu yang terakhir Ramadan kemarin ya, Oh, yang nanam sebelah sana. ya. Membasa itu yang penting airnya cukup. Kalau di daerah pegunungan itu cepet ini. Ya. Tapi menanam Mombasa sendiri udah berapa tahun, Pak? Dari Lebih tahun berapa? 1 tahun ini. Bahkan belum sampai. Jadi sangat membantu ya. Terinspirasi karena kesibukan. Akhirnya nanam ini gitu loh. Ketika longgar waktu malam karena ini lampu. Kalau kesibukannya gimana tuh memang mengatur waktunya walaupun ada karyawan juga ya? Dibantu keluarga. Dibantu keluarga. Tapi gimana untuk pengaturan Pak Sidik sendiri? Misalnya Ya, pagi-pagi
pagi itu idealnya ngasih makan kambing itu kan antara jam 8 jam 9. Tapi saya sebelum pulang berangkat ke kantor kerja ini jam setengah 8 sudah kita kasih makan dulu. Nanti siang kita tengok kandang ganti air minum. Mereka makan berapa kali? 2 kali satu hari. 2 kali jam 7. Kalau sorenya jam 5. Jam 5 sore. Jadi kalau memang kambing kayak begitu seperti tadi itu harus ada jeda waktu sekian jam. Minimal 10 jam lah katakan. Oh, kalau sebelum disembelih? Enggak. Kalau disembelih itu malah justru warak sunnahnya. Oh. Kesunahan memotong kambing baik untuk akikah atau korban itu kan harus kasih makan dulu biar segar. Jadi jangan didolimi lah. Kalau yang 10 jam itu tadi gimana? Istirahat. Jadi cara memamah biak. Oh. Memamah biak nah cara wong Jawa gayemi. Biar itu. Kambing itu pagi kok belum berdiri, berarti dia tuh warak. Kenyang. Kalau pagi kok sudah berdiri berarti masih kekurangan makan. Berarti jarak dari makan sebelumnya ke berikutnya tuh maksudnya 10 jam gitu ya. Luar biasa. Ada teorinya. Nah, jenengan mau apa namanya? Mau nginguk. Mau apa namanya? Merambah ke dunia peternakan. Pahami dulu prosesnya. Yang pertama modalnya itu, yang kedua jalani dengan happy. Karena hewan itu juga punya perasaan seperti manusia. Katakan juragane penat, dia ikut penat. Hewan apapun. Makanya saya kadang-kadang kembali dari pondok kebaing ngopi ngerokokan. Katakanlah kita jagungan sama kambing. Tapi memang ngajak ngobrol nggak? Ya kita ngomong sendiri, aku yang bikin kopi sendiri tak minum sendiri gitu. Oh, enggak maksudnya mereka kita ajak ngobrol kan ada tuh di gaya hidup tuh katanya kita ngobrol sama hewan sama pohon. Cium oh gitu ya. Kambing tidak masalah. Jadi kan ke kandang kan tidak ada bau perengus. Iya nggak ada. Dan juga walaupun mereka berteriak sekedarnya kan ada yang datang orang baru tuh biasanya wow gitu ya. Betul. Karena asing bagi dia. Jadi mereka langsung akrab sama saya juga. Karena kenyang sama ini ya. Tengklengnya. Pak, kalau ini kan juga kesibukan di kantor di pengurus NU gitu. Membagi waktunya gimana tuh? Biasa aja, saya tidak pernah membagi perasaan juga sih, fokus gitu. Iya. Seperti apa tuh? Ya, harus ngurus ini, ngurus itu. Kita ya juga tidak memungkiri pekerjaan seringan apapun dan senikmat apapun pada saatnya orang akan pasti mengalami kejenuhan. Di kantor pun kayak begitu, di sawah, di ladang sama, termasuk hewan. Jadi harus ada apa namanya pembagian waktunya itu. Tidak boleh kita apa namanya kalau lagi happy lagi dengan kambingnya kita intens. Tapi begitu saat kejenuhan datang, posisi males, badan tidak enak, kita ogah ke kandang. Itu akan itu nggak boleh ya, fatal pada kambing. Apalagi kita ngasih makan, dia kan juga perasaan. Kita ngasih makan dilempar gitu aja, itu ngincim dia. Terutama sapi itu dendamnya luar biasa. Waduh. Kalau kambing tidak terlalu. Oke, luar biasa sekali. Jadi di sini jalani dengan happy dulu, pahami prosesnya. Belum punya ilmunya, langsung karena kita punya modal, kita bikin kandang yang leks, kita beli banyak, tapi alurnya kita tidak paham. Itu ya beberapa kali mungkin namanya hewan itu malas untuk makan, mungkin karena badannya tidak. Kita ada yang namanya suntik vitamin, itu berkala 1 bulan sekali, dan apa namanya antibiotiknya itu ada untuk dari virus-virus yang masuk.
Jangan sekali-sekali menyuntikkan antibiotik Mm-mm. menjelang kita potong. Hindari itu. Karena Karena antibiotik itu yang orang rumah sakit ini paham. Minimal biasanya petunjuk dari dokter hewan itu kan minimal 3 hari sebelum dipotong bebaskan hewan itu dari obat antibiotik. Iya, iya. Karena imbasnya kepada konsumen. Iya. Kita makannya itu makan antibiotik. Saya juga sudah prosesnya lama, Mas. Prosesnya lama ya. Ada apa? Jadi lama kelamaan itu pengalaman. Oh, kalau ada penyakit kayak gini, obatnya gini. Tidak harus mahal. Obatnya tidak harus mahal. Kadang-kadang ya kita kasih apa? Obat-obat tradisional. Untuk Seperti daun jambu biji. Itu kan diempankan saja ke mereka. Memang untuk apa namanya penyakit perut, dan sebagainya itu antara jambu biji, daun jambu biji sama apa Mas jenenge? Gak diapati apa? Obat-obat. Termasuk obat cacing. Kalau untuk antibiotik dan vitamin itu dokter hewan kesini atau bagaimana? Kita atau sudah udah berkonsultasi, punya teman dinas peternakan. Kalau ada ini gejala enak kan? Karena daya tahan tubuh hewan itu luar biasa. Yang penting itu gini Mas, makanan cukup, minum cukup, istirahatnya dia juga cukup. Kalau gitu vitamin saja tiap bulannya. Tiap bulan kasih vitamin. Murah. Satu botol itu untuk berapa berapa ekor? Yang diteteskan atau seperti apa? Injeksi. Injeksi. Luar biasa ya. Jadi gimana Pak? Setelah sekian tahun dengan hasil dan naik turunnya dan ini saya enjoy ya. Saya selalu happy. Anak-anak termasuk yang cewek-cewek, anak-anak itu ikut bantu semua. Oke deh. Dan mungkin untuk pesan untuk yang mau mencoba seperti saya gimana? Hal utamanya. Yang utamanya ada kemauan, pasti akan terlaksana ya. Oke deh. Dan happy endingnya luar biasa. Luar biasa. Makasih. Itulah obrolan kita malam ini. Kita jauh-jauh ke kandang malam hari. Terima kasih Pak Sidik. Sukses terus dengan ternak-ternaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.